Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam mata kuliah Kode Etik Psikologi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan kompetensi ilmuwan dan praktisi psikologi. Disusun oleh yang pertama ada Mar'atul Mukarromah, yang kedua ada Eva Retnamulyani, yang ketiga ada Lailatul Khairiyah. Please attention. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kompetensi terlebih dahulu. Kompetensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu kompeten. Kompetensi adalah kemampuan, kecakapan, keterampilan, dan pengetahuan seseorang di bidang tertentu. Jadi, kata kompetensi diartikan sebagai kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau suatu keterampilan dan kecakapan yang diisyaratkan. Eliot mengemukakan bahwa kompetensi dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi atau kualitas dari keefektifan, kemampuan, atau kesuksesan. Dalam Mendiknas tahun 2002, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu. Nah, jadi kompetensi adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang mana dapat berupa pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Selanjutnya mengenai definisi ilmuwan psikologi. Ilmuwan psikologi adalah para lulusan perguruan tinggi universitas di dalam maupun di luar negeri, yaitu mereka yang telah mengikuti pendidikan dengan kurikulum nasional untuk pendidikan program akademik, khususnya sarjana psikologi, yang meliputi lulusan pendidikan strata 2 dan strata 3 dalam bidang psikologi. Namun, untuk yang pendidikan strata satunya itu diperoleh bukan dari Fakultas Psikologi. Nah, jadi ilmuwan psikologi itu dapat memberikan jasa psikologi, tetapi tidak berhak dan tidak memiliki wewenang untuk melakukan praktek psikologi di Indonesia. Untuk selanjutnya, mengenai definisi praktisi psikologi. Adapun praktisi psikologi biasanya akrab disebut dengan psikolog. Psikolog adalah lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktek psikologi yang mana memiliki latar belakang pendidikan sarjana psikologi yang meliputi lulusan program strata 1 bersistem kurikulum lama atau yang memiliki pendidikan psikologi strata 1 dan lulus dari profesi psikologi strata 2 pendidikan magister psikologi atau biasa disebut profesi psikolog. Psikolog memiliki beberapa kewenangan untuk memberikan layanan psikologi yang mana itu meliputi bidang-bidang praktek klinis dan konseling, meliputi penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, kemudian ada intervensi sosial dan klinis meliputi pengembangan instrumen asesmen psikologi, penyelenggaraan asesmen, konseling, kemudian konsultasi organisasi, lalu aktivitas-aktivitas dalam bidang forensik seperti perancangan dan evaluasi program, lalu serta administrasi. Oke, selanjutnya
Pasal yang membahas mengenai kompetensi ilmuwan psikologi dan praktisi psikologi. Yang pertama ada pasal 7 tentang ruang lingkup kompetensi. Terdapat 5 ayat dalam pasal ini. Ayat pertama, ilmuwan psikologi memberikan layanan dalam bentuk mengajar, melakukan penelitian, intervensi sosial yang dalam area sebatas kompetensinya. Ayat kedua, psikologi dapat memberikan layanan sebagaimana yang dilakukan oleh ilmuwan psikologi, serta secara khusus dapat melakukan praktik psikologi terutama berkaitan dengan asesmen dan intervensi yang tentu saja sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Ayat ketiga, psikologi atau ilmuwan psikologi dalam menangani berbagai isu atau cakupan kasus khusus, misalnya terkait penanganan HIV/AIDS atau kekerasan berbasis gender, ini tentunya mengharuskan pelatihan khusus atau pemberian kompetensi layanan atau jasa psikologi yang disesuaikan dengan pasal tentang kasus-kasus yang ingin dibahas. Ayat keempat, psikologi atau ilmuwan psikologi perlu menyiapkan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam area yang belum memiliki standar baku penanganan, guna melindungi pengguna jasa layanan psikologi serta pihak lain yang terkait. Ayat kelima dalam pasal ini menjelaskan peran forensik. Selain memiliki kompetensi psikologi sebagaimana yang sudah dijelaskan, psikolog perlu memahami hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum pidana dan hukum-hukum yang sehubungan dengan kasus yang ditangani dan juga peran yang dijalankan. Yang kedua ada pasal 8, peningkatan kompetensi. Psikologi dan ilmuwan psikologi wajib melaksanakan upaya-upaya yang berkesinambungan guna mempertahankan dan meningkatkan kompetensi mereka. Yang selanjutnya ada pasal 9, dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan juga sikap profesional. Psikologi dan ilmuwan psikologi dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan pada pengetahuan ilmiah dan sikap profesional yang sudah teruji dan diterima secara luas atau universal dalam disiplin ilmu psikologi. Perbedaan kewenangan antara praktisi dan ilmuwan psikologi. Untuk ilmuwan psikologi, yang pertama, tidak berhak dan tidak memiliki kompetensi untuk memberi jasa psikologi. Yang kedua, boleh terlibat dalam pemberian tes psikologi, namun hanya sebatas administrasi tes saja. Yang ketiga, memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang penelitian, pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial, pengembangan instrumen asesmen psikologi, lalu pengadministrasian asesmen, konseling sederhana, konsultasi organisasi, perancangan, dan evaluasi program. Lalu yang untuk praktisi psikologi, yang pertama, memiliki hak dan kompetensi yang cukup untuk memberikan jasa psikologi. Lalu yang kedua, praktisi psikologi atau psikolog memiliki wewenang untuk memberikan layanan psikologi yang meliputi bidang-bidang praktik klinis dan konseling, seperti halnya penelitian pengajaran, supervisi dalam pelatihan, layanan masyarakat, pengembangan kebijakan, intervensi sosial dan klinis, pengembangan instrumen asesmen psikologi, penyelenggaraan asesmen konseling, konsultasi organisasi, dan aktivitas-aktivitas dalam bidang forensik, serta perancangan dan evaluasi program serta administrasinya. Materi selanjutnya yaitu pasal yang membahas mengenai wewenang ilmuwan dan praktisi psikologi. Dalam buku Kode Etik Psikologi, terdapat beberapa pasal yang membahas mengenai wewenang ilmuwan dan praktisi psikologi. Yang pertama, pasal 10, pendelegasian pekerjaan pada orang lain.
Psikolog dan ilmuwan psikologi yang mendelegasikan pekerjaan pada asisten, mahasiswa yang disupervisi, asisten penelitian, asisten pengajaran, atau kepada jasa orang lain seperti penterjemah, perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk yang pertama, untuk menghindari pendelegasian kerja tersebut kepada orang yang memiliki hubungan ganda dengan yang diberikan layanan psikologi, yang mungkin akan mengarah pada eksploitasi atau hilangnya objektivitas. Yang kedua, untuk memberikan wewenang hanya untuk tanggung jawab di mana orang yang diberikan pendelegasian dapat diharapkan melakukan secara kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan atau pengalaman, baik secara independen atau dengan pemberian supervisi hingga level tertentu. Dan yang ketiga, untuk memastikan bahwa orang tersebut melaksanakan layanan psikologi secara kompeten. Yang kedua, pasal 11, masalah dan konflik personal. Ayat pertama berbunyi bahwa psikolog dan ilmuwan psikologi menyadari bahwa masalah dan konflik pribadi mereka akan dapat mempengaruhi efektivitas kerja. Dalam hal ini, psikolog dan ilmuwan psikologi mampu menahan diri dari tindakan yang dapat merugikan pengguna layanan psikologis serta pihak-pihak lain sebagai akibat dari masalah dan konflik pribadi tersebut. Ayat kedua berbunyi bahwa psikolog dan ilmuwan psikologi berkewajiban untuk waspada terhadap tanda-tanda adanya masalah dan konflik pribadi. Bila hal ini terjadi, segera mungkin mencari bantuan atau melakukan konsultasi profesional untuk dapat kembali menjalankan pekerjaannya secara profesional. Psikolog dan ilmuwan psikologi harus menentukan akan membatasi, menangguhkan, atau menghentikan kewajiban layanan psikologi tersebut. Yang ketiga, pasal 12, pemberian layanan psikologi dalam keadaan darurat. Pasal 1 berbunyi bahwa keadaan darurat adalah suatu kondisi di mana layanan kesehatan mental dan psikologi secara mendesak dibutuhkan, tetapi tidak tersedia tenaga psikolog dan ilmuwan psikologi yang memiliki kompetensi untuk memberikan layanan psikologi yang dibutuhkan. Ayat kedua berbunyi bahwa dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kebutuhan yang ada tetap harus dilayani karena psikolog dan ilmuwan psikologi yang belum memiliki kompetensi dalam bidang tersebut dapat memberikan layanan psikologi untuk memastikan bahwa kebutuhan layanan psikologi tersebut tidak ditolak. Ayat ketiga berbunyi bahwa selama memberikan layanan psikologi dalam keadaan darurat, psikolog dan ilmuwan psikologi yang belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan perlu segera mencari psikolog yang kompeten untuk mensupervisi atau melanjutkan pemberian layanan psikologi tersebut. Dan ayat yang keempat berbunyi, apabila psikolog dan ilmuwan psikologi yang lebih kompeten telah tersedia atau kondisi darurat telah selesai, maka pemberian layanan psikologi tersebut harus dialihkan kepada yang lebih kompeten atau dihentikan segera. Beberapa hari belakangan nama Deddy Susanto viral di dunia maya pasca selebgram Revina VT membongkar identitas asli pria bergelar doktor psikologi itu. Berawal dari ajakan untuk membuat konten YouTube bersama, mantan kekasih yang Lex ini menyelidiki lebih jauh tentang psikolog yang kerap menggelar acara terapi massal ini. Dari penyelidikan tersebut, terungkap fakta yang menyebut jika Deddy tak memiliki lisensi sebagai psikolog.
Dalam postingan yang pernah diunggah Revina, Dedi bahkan diketahui tak terdaftar sebagai tenaga medis dalam Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI. Kecurigaan mengenai profesinya sebagai psikolognya pun semakin diragukan, manakala ditemukan banyak wanita yang mengaku sebagai pasien menjadi korban tindak asusila yang dilakukan Dedi Susanto dengan kedok melakukan terapi. Jika kita mengamati latar belakang pendidikan Dedi Susanto dengan asumsi semua riwayat pendidikannya valid, maka dia termasuk ke klasifikasi ilmuwan psikologi. Meskipun Dedi Susanto adalah doktor dalam bidang psikologi, menurut Kode Etik Psikologi, ia tetap tidak berwenang untuk melakukan praktik psikologi. Disinilah letak celah lemahnya regulasi praktik psikologi di Indonesia. Meskipun apa yang dilakukan oleh Dedi Susanto dinilai tidak etis oleh banyak profesional kesehatan mental, namun apa yang ia lakukan tidak dapat disalahkan atau dituntut karena memang belum ada regulasi maupun payung hukum yang mengatur praktik-praktik psikologi di Indonesia. Tidak ada regulasi yang menyebutkan bahwa psikoterapi hanya boleh dilakukan oleh psikolog dan psikiater. Dan tidak ada pula regulasi yang menjelaskan seperti apa kedudukan psikoterapis yang melakukan praktek psikologi hanya dengan modal sertifikasi psikoterapi tertentu. Padahal, aktivitas psikoterapi bukanlah aktivitas main-main. Bagi seorang psikolog profesional, psikoterapi adalah obat yang diberikan kepada klien untuk mengatasi hambatan maupun gangguan yang dialaminya. Ibarat obat yang memiliki efek samping, psikoterapi juga bukan aktivitas yang bebas dari resiko. Tak selamanya psikoterapi yang dijalankan dapat berdampak positif bagi klien. Dalam kondisi-kondisi tertentu, psikoterapi dapat tidak berpengaruh apapun atau justru menimbulkan efek negatif bagi klien. Pada prinsipnya, tidak ada satu teknik psikoterapi yang pasti ampuh untuk semua jenis gangguan dan semua jenis orang. Inilah yang dipelajari oleh psikolog profesional selama setidaknya 7 tahun menempuh pendidikan psikologi plus profesi untuk memahami dinamika psikologi, menegakkan diagnosis, dan mampu memberikan psikoterapi yang tepat. Dengan adanya kejadian ini, menjadi peringatan bagi kita semua bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki regulasi dan payung hukum yang jelas bagi profesi psikolog dan praktik-praktik psikologi yang berlaku. Hal ini diperlukan agar para klien yang membutuhkan jasa psikoterapi dapat aman terlindungi. Sebelum adanya regulasi atau payung hukum yang jelas, satu-satunya hal yang dapat dilakukan masyarakat hanyalah berhati-hati dalam memilih layanan psikologi. Pastikan untuk mendapatkan pelayanan dari psikolog dan psikiater yang memiliki lisensi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini semua dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa dan sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.